Halo Cak, halo Neng, ya apa kabare? Nggo gedang di gawe rujak, selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak, Kanwil Jateng Siji. Wani. Halo Cak dan Neng, pemirsa setia Cak Pajak, kawan pajak tercinta dari Kanwil DJP Jawa Timur 1. Hari ini kita bertemu lagi ya untuk tentunya ngobrol-ngobrol lagi seputar perpajakan. Tentunya ngobrol-ngobrol santai. Dan di episode kali ini adalah suatu episode yang khusus dan spesial. Karena telah hadir bersama kita di sini Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1, Bapak PM John L. Hutagal. Halo Bapak, selamat datang di Cak Pajak, Pak Kanwil. Terima kasih Mbak Gisel. Gimana kabarnya? Barengan ya. Baik Pak, Alhamdulillah. Kalau Bapak gimana kabarnya? Sehat walafiat. Wah, syukurlah, semoga selalu sehat ya Pak. Amin. Ya terima kasih telah datang di Cak Pajak nih Pak Kanwil. Kita mau ngobrol-ngobrol, memberikan informasi-informasi seputar perpajakan kepada Cak dan Neng yang lagi nonton podcastnya Kanwil DJP Jawa Timur 1. Silakan. Ya, Cak Daning, seperti yang mungkin telah kita ketahui bersama ya, pemirsa setia Cak Daning pasti Cak Pajak pasti tahu ya, yang namanya pajak itu merupakan tulang punggung bangsa kita ya. Sekitar 70% pendapatan dari negara itu disokong oleh pajak. Nah, untuk tahun 2022 untuk penerimaan pajak itu direncanakan sebesar 1.485 triliun. Nah, bagaimana sih realisasi dari penerimaan pajak dan ada kebijakan-kebijakan apa saja nih yang terbaru dari perpajakan? Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Kakanwil. Pak Kakanwil, bagaimana realisasi dari penerimaan pajak di tahun 2022 untuk nasional dan juga untuk Kanwil DJP Jawa Timur 1? Ya, terima kasih Mbak Gisel. Dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih ya kepada para wajib pajak yang telah menjalankan kewajibannya di dalam pelaporan maupun penyetoran pajak. Di tahun 2022 yang lalu, rencana penerimaan kita sebesar 1.485 triliun. Dan syukur alhamdulillah kita berhasil merealisasikannya sebesar 115,6%. Jadi kita surplus ya. Dan untuk tahun ini, tahun 2023 ini, rencana penerimaan sebesar 1.718 triliun. Ya. Nah, mudah-mudahan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bisa mengukir kembali prestasi yang sudah diraih sejak tahun 2021 maupun tahun 2022. Nah, khusus untuk Kanwil DJP Jawa Timur 1, di tahun 2022, rencana penerimaan Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang meliputi 13 kantor pelayanan pajak, 2 madya dan 11 pratama, sebesar 44,5 triliun. Dan di tahun tersebut Kanwil DJP Jawa Timur 1 berhasil merealisasikan sebesar 112%. Nah, ini tentunya di tahun 2023 ini kita tentu berdoa dan bekerja cerdas, ikhlas dan tuntas serta bekerja sama. Insya Allah kita akan berhasil mengukir prestasi kembali. Wah, luar biasa ya Pak Kakanwil. Jadi ternyata tadi untuk nasional tadi bisa 115,6% ya untuk realisasinya. Dan untuk Kanwil DJP Jawa Timur 1 sendiri 112%. Wah, luar biasa nih. Terima kasih ya kawan pajak yang sudah terus berkontribusi dan bergotong royong melalui pembayaran pajak. Nah, tentunya ini ada ketentuan-ketentuan baru juga ya Pak ya, yang kemudian sudah dilaksanakan di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu salah satunya adalah mengenai penggunaan NIK sebagai NPWP. Yang sudah mulai bisa digunakan tuh NIK tuh per 14 Juli tahun 2022 ya Pak ya, tahun lalu. Nah, kenapa sih Pak kok NIK kemudian digunakan sebagai NPWP?
latar belakangnya apa, Pak? Ya, tentunya pertama kita harus memahami dulu landasan hukumnya. Ya, pemadanan NIK sebagai NPWP itu dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian salah satu yang diatur di situ adalah NIK sebagai NPWP. Kemudian pemerintah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022. Nah, dengan dasar hukum tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaksanakan sosialisasi mengenai pemadanan NIK sebagai NPWP dan mengharapkan kegiatan ini kita intensifkan sejak tahun lalu dan masa transisinya kita akan lakukan sampai dengan akhir tahun ini sebelum NIK sebagai NPWP benar-benar diimplementasikan 100%. Nah, tentunya latar belakangnya kenapa? Tidak lain adalah keinginan dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada para wajib pajak. Dengan NIK sebagai NPWP tentu diharapkan akan memberikan kemudahan ya kepada wajib pajak di dalam menjalankan haknya maupun kewajibannya di bidang perpajakan. Misalnya, wajib pajak tidak perlu lagi harus mengingat-ingat nomor NPWP-nya. Cukup dengan mengingat NIK-nya, dia sudah bisa mengetahui NPWP-nya. Jadi, latar belakangnya adalah keinginan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Wah, jadi enak memang bener Pak, kalau misalkan sekarang memenuhi kewajiban perpajakan gitu ya, cuma dengan NIK saja. Karena kita kan sekarang itu sudah terbiasa ya, apa-apa mintanya NIK. Jadi kalau untuk ngurus pajak juga pakai NIK, tentunya ini kawan pajak pasti akan lebih terbantu, termudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, berarti ini ada perubahan format NPWP ya Pak ya? Iya. Jadi akan terjadi perubahan format NPWP tentunya untuk wajib pajak orang pribadi penduduk warga negara Indonesia. Tentunya format NPWP-nya ini identik dengan NIK-nya. Nah, ini kita akan terapkan fully implemented ya. Sepenuhnya akan kita terapkan tahun depan, awal Januari 2024. Untuk pertengahan tahun lalu ya sampai dengan akhir tahun ini 2023 ini kita berikan masa transisi. Diharapkan wajib pajak untuk segera melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP. Kemudian yang berikutnya adalah untuk wajib pajak badan ya, dan juga instansi pemerintah, wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, maka format NPWP-nya adalah 16 digit. 16 digit. Dari 15 berubah menjadi 16 digit. Format NPWP untuk cabang adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, itu ya. Jadi memang ada perubahan di dalam format dari nomor NPWP yang akan digunakan. Tadi Bapak sampaikan, nih yang penting nih, fully implemented-nya nanti 1 Januari 2024 ya Pak ya? Oke, jadi kalau sekarang ini ada masa transisi. Nah, apakah ada yang harus dilakukan oleh wajib pajak supaya kemudian NIK-nya itu bisa digunakan sebagai NPWP? Apakah ada yang harus dilakukan, Pak? Ya, mereka bisa melakukannya secara mandiri. Ya, mereka tinggal masuk ke login ke DJP online, ya, atau mereka juga bisa meminta bantuan ya teman-teman di kantor pelayanan pajak ya dengan katakanlah datang langsung
untuk mendapat panduan bimbingan secara langsung ke seksi pelayanan, atau mungkin mereka bisa mengunjungi kering pajak, Ya Pak ya. mendapat tuntunan melalui online. Oh, oke. Ya. Jadi perlu ada suatu proses untuk memadankan data NIK dan NPWP-nya ya Pak ya, supaya bisa NIK-nya itu kemudian digunakan sebagai NPWP. Tadi disampaikan oleh Pak Kakanwil nih, Cak Daning semua dicatat ya. Cara untuk pemadanan datanya itu adalah dengan yang pertama bisa secara mandiri, secara online gitu ya. Atau bisa juga menghubungi Kering Pajak 1500 200, atau bisa untuk langsung datang aja ke kantor pajak tempat Cak Daning semua terdaftar. Caranya mudah banget. Jadi Sangat mudah. segera saja ya Pak Kakanwil. Ya. Tadi dibilang karena 1 Januari 2024 ini sudah fully implemented ya. Jadi kalau sekarang nggak dipadankan datanya gitu ya, kapan lagi gitu ya Pak Kakanwil ya. Nanti bisa-bisa susah waktu memenuhi kewajiban perpajakan di tahun depan. Kira-kira seperti itu ya Pak. Demikian. Jadi saya katakan tadi bisa kita lakukan secara mandiri ya. Wajib pajak bisa mengakses ya, melogin DCP online ya, kemudian pilih menunya ya, klik aja profil, kemudian ketik NIK-nya. Oh iya. Kalau ada data-data yang berubah mengenai dirinya, tinggal ditambahkannya di situ, kemudian divalidasi. Jadi caranya mudah sekali ya Pak ya. Cuman klik profile, masuk ke account, klik profile, masukkan NIK-nya, kemudian sudah nanti memvalidasi data dan sudah bisa nanti NIK-nya digunakan sebagai NPWP. Benar. Nah, caranya mudah, cuman berapa step aja itu tadi? Paling 4 step tadi ya. Simple dan sederhana. Jadi ayo, kapan lagi kalau nggak sekarang ya, langsung aja nih kawan pajak lakukan pemadanan data NIK dan NPWP mulai saat ini, karena nanti per 1 Januari 2024 NIK-nya sudah bisa digunakan sebagai NPWP untuk seluruh layanan perpajakan. Jadi ayo segera dipadankan NIK dan NPWP-nya. Bisa secara mandiri tadi dengan step-step yang telah disampaikan Pak Kakanwil. Nah, Pak Kakanwil tadi kan peraturan mulai tahun 2022 ya sudah diterapkan. Sudah bulan Juli kemarin. Ya, kita berharapnya semoga segera nih teman-teman Cak Daning semua, pemirsa Cak Pajak, untuk segera melakukan pemadanan data NIK NPWP karena untuk kemudahan juga gitu ya. Oke, Pak, kalau ini kan sudah bulan Maret nih, Maret tahun 2023 gitu ya, kalau sudah ganti tahun dari tahun 2022 nih jadi tahun 2023 dan bulan Maret juga. Kalau saat ini nih hot topiknya yang dibicarakan soal pajak adalah tentang pelaporan SPT tahunan. Oh iya, benar-benar. Mumpung ketemu sama Cak Daning semua nih, Pak Kakanwil. Coba Pak Kakanwil, kapan sih terakhir harus melaporkan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan? Iya, kalau kita lihat kalender pajak, bulan Maret dan bulan April ini adalah bulan-bulan penyampaian SPT PPOP 1770, 1770S, 1770SS bagi wajib pajak orang pribadi. Ya, sedangkan bulan April itu adalah bulan atau batas waktu penyampaian SPT PPA Badan atau SPT 1771. Jadi tentunya kita mengharapkan wajib pajak orang pribadi sudah mulai mempersiapkan dan sedini mungkin menyampaikan SPT tersebut ya ke Direktorat Jenderal Pajak. Jadi saya mengimbau persiapkan lebih baik ya, lebih dini, dan menyampaikannya lebih baik, lebih cepat. Jangan menunggu sampai dengan detik-detik atau hari-hari batas waktu penyampaian SPT tahunan tersebut. Kalau untuk orang pribadi adalah akhir bulan Maret tahun 2023. Sedangkan untuk SPT Badan adalah akhir April tahun 2023. Yang menarik di sini di tahun 2023 adalah wajib pajak yang pernah mengikuti PPS, program pengungkapan sukarela, maka jangan lupa untuk melampirkan harta-harta yang diikutsertakan di dalam pengungkapan sukarela kemarin.
di dalam SPT tahunannya yang akan disampaikan untuk orang pribadi di bulan Maret maupun untuk wajib pajak badan di bulan April. Oke, jadi itu tadi ya timeline dari Pak Kanwil ya. Jangan ada notes-nya juga tadi. Iya. Jangan mepet-mepet gitu ya. Daning ya sedini mungkin dipersiapkan, dilaporkan lebih baik gitu ya Pak ya. Benar. Untuk orang pribadi akhir Maret, untuk badan nanti akhir April gitu ya Pak. Nah, kalau untuk laporan SPT-nya gitu Pak, bagaimana caranya? Apakah mudah juga nih? Iya, tentunya Direktur Jenderal Pajak ya selalu memberikan kemudahan kepada wajib pajaknya. Ya, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun kita terus mereform, mengupgrade kita punya kemampuan, kapasitas administrasi perpajakan kita. Nah, untuk tahun 2023 ini kita memberikan beberapa saluran informasi maupun saluran penyampaian SPT. Ya, pertama tentunya SPT kita anjurkan ya disampaikan secara online, ya disampaikan ke DJP online, ya. Kemudian yang kedua kita juga memperkenankan ya wajib pajak untuk mengirim melalui pos. Yang ketiga tentu kita mengizinkan wajib pajak untuk langsung menyampaikan SPT fisik ke KPP terdaftar, ya KPP di mana dia terdaftar. Contohnya misalnya Bu Gisel terdaftar katakan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo, maka silakan menyampaikan secara fisik ke sana. Dan yang terakhir tentunya kita juga memperkenankan mereka menyampaikannya melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan seperti misalnya online pajak. Silakan. Ya, jadi ada beberapa channel yang bisa dimanfaatkan untuk penyampaian SPT. Oh, jadi ada banyak channel untuk melaporkan SPT tahunan. Jadi semacam diberi kemudahan juga nih untuk para wajib pajak ya Pak ya, untuk melaporkan SPT-nya nanti bisa dipilih. Tapi tentunya kita menghimbau kayaknya lebih enak online gitu ya Pak. Jelas, ya. Lebih enak online. Lebih enak online dari rumah. Lebih praktis, betul. Lebih mudah. Ya, dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah bila mana wajib pajak mengalami kesulitan ya di dalam menghitung atau mengisi SPT-nya dalam rangka menentukan besaran PPh terutang, silakan kawan pajak menghubungi kantor-kantor pelayanan pajak yang terdekat. Kita memiliki 13 kantor tadi saya sebutkan, dan juga kita menyediakan layanan online yang mungkin bisa dilihat di screen acara pada hari ini. Ya baik, terima kasih untuk informasinya Pak Kanwil. Jadi nggak ada alasan nih sepertinya untuk menunda pelaporan SPT tahunannya ya, Cak Danding semua ya. Kalau misalkan saat ini sudah menerima bukti potong misalnya atau udah clear nih pembukuannya, ayo segera disiapkan sedini mungkin dan kemudian dilaporkan SPT-nya melalui channel-channel yang tadi telah disampaikan oleh Pak Kanwil. Bisa online, ada lewat PJAP, mana yang lebih nyaman. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung menghubungi ke KPP terdaftar atau KPP terdekat gitu. Nah Pak Kanwil, terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan di tahun 2023 ini, apa sih Pak yang menjadi harapan Bapak terkait itu? Bagaimana harapan Bapak mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak khususnya di Kanwil DJP Jawa Timur 1? Iya, ya tentu saya harapkan para wajib pajak yang saya hormati, yang saya muliakan, agar kiranya benar-benar bisa memanfaatkan bulan SPT ini untuk memenuhi kewajiban pelaporan maupun penyetoran pajak pilada kepada negara. Karena kita tahu bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan salah satu kewajiban hakiki yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 selain membela negara. Oleh karena itu, dengan membayar pajak, Bapak dan Ibu peduli terhadap kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan yang selama ini telah dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah. Membayar pajak adalah suatu hak
bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian, mari kita membayar pajak sebagai bentuk kegotong royongan kita di dalam membiayai pembangunan nasional ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wah, baik. Terima kasih Pak Kanwil. Hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol ya mengenai informasi-informasi perpajakan terkini supaya Cak Daning pemirsa setia Cak Pajak ini senantiasa update ya mengenai kabar-kabar terkini seputar perpajakan. Tadi pembicaraan yang begitu menarik dengan Bapak Kanwil diantaranya adalah mengenai penggunaan NIK sebagai NPWP yang sudah mulai bisa digunakan per 14 Juli tahun 2022 dan akan fully implemented nanti di 1 Januari 2024. Jadi segera bagi wajib pajak orang pribadi penduduk lakukan pemadanan data NIK dan NPWP supaya bisa melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan nanti di tahun 2024 dengan lebih mudah dan tentunya lebih nyaman. Dan untuk wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan, jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunannya. Untuk orang pribadi nanti batas akhirnya adalah di akhir bulan Maret tahun 2023 dan untuk wajib pajak badan bisa disampaikan paling lambat nanti akhir April tahun 2023. Jangan tunggu nanti, silahkan langsung laporkan saja mulai saat ini sedini mungkin dipersiapkan. Baik, terima kasih Pak Kanwil sudah bersedia ngobrol nih di Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin, ya. Amin. Semoga ya, segala rencana yang dijalankan nantinya untuk bisa mewujudkan rencana penerimaan itu bisa tercapai ya Pak ya. Amin. Baik. Sekian Cak Pajak kali ini. Melaku-melaku ning tunjungan, maafkan daku bila ada kesalahan. Baik, kami pamit undur diri sampai bertemu pada Cak Pajak episode selanjutnya. Cak Pajak, cangkruan pajak Kanwil Jatim Siji, Wani. Sampai jumpa.